Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau sharing tentang 5 tips untuk membeli atau melakukan jual beli kendaraan dengan aman ya. Jadi 5 tips ini saya coba kumpulkan, saya coba rangkum berdasarkan pengalaman, juga berdasarkan beberapa masukan atau literatur dari buku-buku, sehingga dengan menjalankan 5 tips ini mudah-mudahan ketika Anda melakukan transaksi jual beli kendaraan itu Anda insya Allah tidak akan terjerat oleh masalah hukum ya. Nah, apa 5 tips itu? Nah, kita masuk ya. Nah, yang pertama adalah cek latar belakang penjual. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika kita bertransaksi itu kan sebenarnya kita bisa saja dari rekomendasi teman, rekomendasi keluarga, atau mungkin kita bisa dapat informasi atau browsing penjual itu dari internet. Nah, penjual itu kan kita nggak kenal ya, atau baru kenal saat kita mungkin melakukan komunikasi pertama, tanya-tanya harga dan sebagainya. Nah, ada baiknya Anda cek penjualnya. Penjualnya itu kenapa harus dicek? Karena ketika nanti ada masalah, ketika nanti muncul problem, Anda minimal sudah tahu latar belakangnya. Nah, kalau bisa ketika Anda bertanya-tanya dan memang Anda sudah minat untuk jual beli kendaraan itu dan sudah istilahnya udah naksir barang yang mau dibeli, Anda bisa minta KTP, Anda bisa tanya-tanya kerjanya di mana, terus kemudian rumahnya di mana dan sebagainya. Nah, semua itu Anda kalau bisa dapatkan ya. Nah, yang paling penting adalah penjual ini adalah memang benar orang yang memiliki barang tersebut untuk dijual, sehingga bukan orang yang tidak berhak. Sebenarnya intinya itu. Artinya Anda membeli barang, membeli kendaraan itu benar-benar dari si pemiliknya, bukan dari pihak lain yang mengaku-ngaku pemilik atau yang tidak berhak menjual. Nah, yang kedua tipsnya adalah melakukan pengecekan barang yang mau dibeli. Nah, tentu kalau kita mau jual beli atau kita mau membeli kendaraan, pasti kita harus cek juga barang yang mau dibeli. Nah, kalau kendaraan biasanya kan kita awam. Nah, Anda bisa ajak tuh ahli-ahli montir atau mungkin teman Anda yang memang mengetahui barang tersebut. Nah, jangan lupa Anda harus cek juga kalau kendaraan berarti nomor rangka atau nomor mesin cocok atau tidak dengan eh, dokumen-dokumen kendaraannya, STNK-nya, BPKB-nya dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, kalau memang itu sudah oke, menurut ahli kendaraan juga kendaraannya oke. Nah, kita masuk ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah bandingkan harga yang ditawarkan dengan harga pasaran. Nah, kenapa harus dibandingkan? Karena jangan sampai Anda membeli itu tidak tahu harga pasarnya berapa. Ini penting kenapa? Bukan berarti Anda harus mencari yang paling murah, tidak. Justru untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Nah, karena biasanya orang yang menjual barang dengan harga yang terlalu murah dari pasaran, katakanlah harga mobil 200 juta, dia jual cuma 50 juta atau di bawah 100 juta. Nah, itu sebenarnya mengandung kecurigaan, ya. Nah, jangan sampai Anda membeli barang-barang yang model-model seperti itu, ya, apalagi Anda ditawarkan langsung dan sebagainya. Mungkin sekilas tergiur menarik ya, karena harganya sangat jauh di pasaran, mungkin nanti ketika Anda sudah beli terus kemudian Anda jual lagi, Anda masih mendapatkan margin atau profit berapa persen. Tetapi jangan salah, di pasal 37 KUH pidana itu juga ada yang namanya pasal penggelapan, kemudian pasal 480 penadahan. Nah, salah satunya di sana adalah harga yang dijual itu biasanya indikasinya adalah harga yang tidak normal atau jauh di bawah harga pasaran. Nah, jangan mudah tergiur dengan harga yang sangat miring ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tips yang keempat adalah
lakukan jual beli di lokasi terbuka. Nah, jangan mau Anda melakukan transaksi atau dipaksa transaksi satu dengan terburu-buru, ya. Jadi meskipun Anda menaksir barang atau kendaraan yang Anda ingin beli, tapi jangan terbawa emosi dengan terburu-buru melakukan jual beli atau transaksi. Terlebih-lebih di tempat-tempat atau di jalan raya yang tidak jelas juntrungannya, ya. Nah, yang pertama kalau si penjual minta buru-buru, minta segera dibayar dan sebagainya, nah Anda jangan terlalu menanggapi. Nah, santai saja. Jadi biasanya orang yang buru-buru itu bisa jadi satu memang dia butuh, tapi yang kedua kebanyakan adalah eh, indikasinya ada sesuatu, apalagi jual belinya atau transaksinya dilakukan di tengah jalan yang tidak jelas. Nah, minta transaksi jual belinya entah itu di rumah penjual, entah itu di kantornya penjual, atau di tempat-tempat yang memang eh, orang itu secara normal melakukan transaksi jual beli, ya. Kalau saya biasanya minta transaksi jual beli, ya udah di rumah penjual saja, saya datangi rumahnya, sehingga minimal saya tahu rumahnya di mana, kemudian apa namanya tempatnya juga jelas, dan apa saksi-saksinya ada seperti itu. Jangan mau Anda disuruh transaksi di tengah jalan gitu, atau di pinggir jalan yang nggak jelas, ya. Nah, karena apa? Karena kembali tadi ke pasal 372, terus kemudian pasal 480 KUH Pidana, biasanya transaksi barang-barang yang sifatnya penggelapan atau sifatnya yang tidak layak untuk diperdagangkan, selain tadi harganya yang jauh sekali di bawah harga normal, dilakukan juga secara gelap-gelap atau sembunyi-sembunyi, ya, di tempat-tempat yang tidak jelas, seperti itu. Nah, tips yang kelima, ini yang selalu saya pakai adalah gunakan perjanjian jual beli, ya. Meskipun mungkin Anda akan diketawakan teman Anda atau mungkin penjual Anda, wah Pak, transaksi cuma 50 juta kok pakai jual beli. Saya pikir tidak masalah, ya. Toh itu untuk keamanan Anda juga keamanan pihak penjual juga. Jadi saling menjaga lah seperti itu. Nah, apakah harus pakai notaris? Tidak perlu, ya. Jadi cukup Anda bisa lakukan atau buat perjanjian jual beli secara tertulis atau bawah tangan, tempel materai, selesai, nggak ada masalah. Yang penting di situ ada penjual, pembeli, Anda minta KTP-nya sehingga jelas dia lahirnya di mana, domisili di mana, nomor KTP berapa, tanda tangannya ada. Kemudian Anda juga cari saksi, kemudian juga Anda jangan lupa foto setelah transaksi jual beli berakhir. Nah, yang paling penting dalam perjanjian jual beli menurut saya selain tadi ya, selain harga, penyerahan, kemudian identitas para pihak, yang paling penting menurut saya adalah jaminan. Jaminan ini artinya di perjanjian jual beli Anda harus cantumkan jaminan penjual dan jaminan pembeli. Maksudnya apa? Nah, jaminan penjual di sini dimaksudkan adalah bahwa pihak penjual menjamin bahwa barang yang dijual atau barang yang Anda beli adalah memang benar miliknya, tidak sedang dalam diagunkan atau penguasaan pihak lain, dan diperolehnya dengan cara yang halal atau dengan cara yang tidak melanggar hukum. Begitu pula sebaliknya, Anda selaku pembeli harus juga memberikan jaminan kepada penjual bahwa uang yang dibayarkan kepada pihak penjual adalah memang benar uang Anda dan diperoleh dengan cara yang benar atau bukan dari hasil kejahatan. Nah, dengan Anda pegang perjanjian jual beli, kemudian Anda lakukan 4 tips di atas, insya Allah saya yakin transaksi jual belinya aman secara legal setidaknya, ya. Nah, sehingga Anda pun nyaman ketika Anda mengendarai kendaraan Anda yang Anda telah beli dari si penjual. Nah, itu saja 5 tips tentang jual beli kendaraan dengan aman. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, menambah insight. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.